Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jam 4 lewat 44 pagi saya membaca beberapa komentar, banyak juga ini yang ditanyakan. Maka dari itu saya berusaha menjawabnya jika saya tidak sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Kalau tidak bisa, saya tunda, saya cari referensinya dulu. Kita baca yang pertama ini. Assalamualaikum Ustadz, salam silaturahim. Ustadz mau tanya tentang surah Yasin. Begini Ustadz, kalau riyadhah surah Yasin 41 kali sekali duduk itu kalau belum cukup terus batal wudhu gimana? Gimana Ustadz? Apa itu harus mengulangi dari awal? Ya enggak, lanjutin aja. Misalnya udah 23, batal wudhu aja cepat. Cuma jangan main-main dulu, habis wudhu ngobrol-ngobrol dulu baru lanjut lagi, ya payah kalau kayak gitu. Setelah wudhu kerjakan. Karena saya dulu udah pernah mengerjakan membaca itu dari jam 6 sampai jam 6 lewat ya. Setengah 7 lah pagi, selesai jam 7 kurang malam hari. Berapa tuh? Bukan, itu surah itu saya membaca sholawat nariyah sebanyak hampir 12 jam. Nah, kalau surat Yasin sebentar aja. Kalau saya karena memang kita udah hafal dan bacanya dari masih kecil udah membaca 2 jam aja, kurang lebih sedikit aja udah selesai. Surat Al-Waqiah 1 jam aja, lebih sedikit aja 41 kali udah selesai. Karena memang sudah biasa. Kalau surat Yasin nggak pernah sampai batal wudu karena sebentar aja 2 jam udah selesai. Nah, itulah kita kalau misal kita ada di 27 kemudian batal, ya wudu lagi kemudian lanjutkan gitu. Biasanya sih surat Yasin nggak sampai sebanyak itu kita baca. Tapi kalau memang gini soalnya ya, hajat-hajat ada yang seperti saya ceritakan dulu, udah pernah saya ketika saya kesulitan gitu kan, luar biasa sulitnya dalam tekanan harus membayar sesuatu, saya nggak punya uang untuk membayarnya. Udah beberapa hari lalu saya baca surah Yasin. Itu saya baca surat Yasin, saya mohon kepada Allah, ya Allah dengan berkah surat Yasin tolong ya Allah. Dari malam saya baca itu, nanti saya tidur, saya bangun, saya baca lagi. Nah, ketika paginya habis sholat duha saya baca lagi, saya baca itu kira-kira keberapa kali ya, saya lupa itu ke-6 atau ke-7 kalinya. Ya memang dari tadi malam udah baca, udah berapa puluh kali saya baca itu. Kemudian tiba-tiba datang WA kawan saya dulu dari luar negeri. Macam udah biasa kita ngobrol, udah biasa ngobrol-ngobrol segala macam. Dia bilang, Bang, dia bilang kan, saya alhamdulillah nih saya udah dapat duit, mau saya transfer ke abang. Dia bilang kan, tolong dilihat itu di apanya. Kalau dulu kan ngirim duit susah, kalau sekarang kan dari luar negeri ya jam ini juga nyampe. Dulu saya pernah diketawain sama kawan saya bilang gini, waktu itu dia mau beli sesuatu sama saya dari Singapura. Lalu dia bilang begini sama saya, Bang, saya transfer ya uang sekarang. Iya kata saya kan, paling nyampainya besok. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Habis itu udah selesai dia transfer, udah saya transfer nih kata dia. Coba tengok abang, lihat udah sampai belum? Kata saya, mana bisa sampai, besok lah baru sampai. Beda lah, dia bilang beda negara, coba cek lu. Itu udah masuk, saya tengok, aduh malu juga saya. Udah masuk cepet betul. Di negara, kalau di kita kan biasanya 3 hari, kok cepet betul. Udah masuk, jam itu juga masuk, menit ke itu juga masuk. Nah itulah berkah yang saya dapatkan ketika membaca, memohon kepada Allah. Namanya kita berdoa, wasilah kita pakai kalau kita merasa susah untuk berdoa. Nah begini ya, coba diperhatikan, siapa aja yang bersolawat, mengamalkan solawat beribu-ribu kali katanya mah, bahkan berpuluh-puluh tahun. Puluh tahun, umurnya berapa? Saya aja baru 48 tahun, paling juga 7-6 tahun lalu baru kenal solawat. Maksudnya baru seperti ini baca solawatnya. Walaupun solawat naria, solawat munjat udah lama, memang nggak sebanyak ini bacanya. Nah, kemudian apabila lambat betul doa kita, jangan salahin sholawat, jangan salahin Allah, salahin diri kita sendiri. Kenapa? Kita baru baca sholawat 20.000 kali, 30.000, 50.000 kali, atau sholawat munjat 10.000 kali, 1.000 kali kita baca. Itu baru sebulan kita baca. Tapi saya alhamdulillah dalam 3 hari dari target 7 hari, alhamdulillah udah terkabul. Ada yang lama banget. Nah, kenapa? Coba perhatikan belakang-belakang lalu kita mungkin sering makan barang riba itu. Kan ada ya konten yang lagi saya upload, nanti ditengok, itu tentang udah membaca sholawat banyak sekali, 8 tahun mengerjakan tahajud.
Kalau sama jamaah tabligh kita diketawain baru 8 tahun dari ribut nih bocah. Saya aja sholat jamaah nggak pernah ketinggalan imam. Ini jamaah tabligh bilang sama saya itu 30 tahun, 20 tahun nggak pernah kelewat takbir pertama sama imam. Kita baru 8 bulan ribut. Tapi begini, memang ada yang cepat, ada yang lama. Coba kita perhatikan salahnya di mana? Ya salahnya kebanyakan dulu. Mungkin kita suka banget makan riba, makan barang kecampur haram. Itu jadi lama. Biarkan Allah bersihkan dulu. Karena sholawat itu menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa kita kebanyakan 8 tahun ya itulah. Apalagi ribanya konsisten, istiqomah, terus riba, terus saja. Susah kalau kayak gitu mah. Bagaimana doanya mau diterima dalam hadis Rasulullah atau kama qala Rasul atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, apa itu, bagaimana doanya mau diterima? Kita makan makanan yang haram, kita minum dari minuman yang haram, kita pakai baju dari pakaian haram, bahkan kita terlahir dari barang-barang haram. Coba perhatikan, lihat Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu mau bapaknya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya, bapaknya Imam Syafi'i itu minta halalin itu delima aja sampai lama itu. Cuma satu delima, kita udah berapa banyak barang riba yang kita makan, udah berapa banyak barang orang yang kita ambil dengan dengan cara yang jolim. Udah berapa banyak itu riba-riba yang masuk ke tubuh kita. Pengen banget doanya cepat diterima, ya susah kalau kayak begitu mah. Apalagi banyak lidah-lidah yang banyak hati-hati yang luka gara-gara lidah kita. Asik aja kalau ngomong jeplak aja ya susah. Orang Betawi bilang asal goblek aja, asal jeplak aja. Susah kalau kayak gitu. Kita ukur juga diri kita sendiri. Nah itu, saya bang udah ngamalin sholat yasin 40 kali sampai capek banget tapi nggak kabul. Bang saya udah baca selawat banyak banget tapi nggak kabul. Ya kita nggak ngaca sih diri kita sendiri. Udah berapa banyak riba yang kita makan, kita nggak tahu lagi kan. Udah berapa banyak hati-hati yang luka gara-gara mulut kita. Orang tua kita, saudara kita merasa punya, main suruh aja, main perintah aja sama saudara, udah nggak peduli lagi itu kakak, itu abang, udah nggak peduli lagi sama yang tuaan. Nah itu akibatnya doa susah banget diterima oleh Allah. Nah itu silaturahim kita putus, merasa udah kaya nggak mau lagi. Buat apa? Males gua. Orang miskin nggak mau berteman, ya susah kalau kayak begitu mah. Suatu saat pasti kita butuh pertolongan orang. Wah mah kagak butuh orang kaya. Ngapain gue butuh pertolongan orang? Iya sekarang. Ntar kalau lu mati lu jalan sendiri ya ke kuburan, gali kubur sendiri, kapanin sendiri. Semua kita butuh orang lain. Sambung silaturahim dengan siapapun. Sambung silaturahim dengan semua orang. Orang balas kejahatan, kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Nah itu baru orang-orang yang doanya diterima. Kalau kita membaca salawat banyak sekali, lalu kita juga jahat sama orang lain, susah. Tapi begini ya, orang yang jahat susah membaca salawat. susah banget itu, nggak mudah. Orang-orang yang biasa berbuat jahat itu susah untuk sholat sunat, mengikuti amal Rasulullah, susah itu. Saya ngelihat sendiri kok. Ada kisahnya itu, cuma belum sampai jam tayangnya, maksudnya belum sampai waktu tayangnya karena saya buat premier. Insya Allah nanti ada. Memang udah diupload, sudah siap semuanya, tinggal nunggu tanggal tayangnya. Karena saya nggak bisa langsung hari ini buat, hari ini tayang, nggak bisa. Karena apa ya? Ya karena kadang-kadang internet susah, internet mati. Jadi harus dibikin premiernya dulu. Jadi nanti dia masuk sendiri. Kalau jam 5 pagi insya Allah dia udah online. Nah tunggu aja insya Allah jam 5 pagi. Cuma lama ini, banyak antriannya nunggu. Mudah-mudahan insya Allah ada berkahnya nih Kak ya. Kemudian saya lanjutkan, itu tadi kalau misalnya batal kita terusin aja nggak apa-apa. Kemudian betul dari Dewi Lasmi, betul sekali Ustadz, awal-awal saya bersolawat ingin ini ingin itu. Ya wajar, namanya kita berdoa kepada Allah. Siapa sih yang melarang orang berdoa kepada Allah? Habis baca doa udah kita nggak ngapa-ngapain lagi, udah langsung nyabut aja. Ya payah, harus dibacain solawat dulu. Doa itu berputar-putar antara langit dan bumi, tidak naik ke hadirat Allah karena kita tidak membacakan solawat. Kita memohon kepada Allah ini dan itu, tapi solawatnya nggak ada. Ya sama juga sama iblis kan begitu, dia beribadah puluhan tahun, ribuan tahun kalau bisa, ratusan tahun kalau bisa, tapi dia nggak pernah baca sholawat kepada Rasulullah. Nah itulah akibatnya. Beda dengan Adam. Kata Adam, ini nama siapa? Disandingkan di sebelah nama Allah. Ini mesti bukan orang sembarangan nih, padahal dari keturunan Adam, yaitu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian saya keinginan saya untuk tidak ngoyo lagi lah. Saya merasakan ketenangan hati. Ya ketenangan hati dulu. Itu ketenangan hati, dosa kita dikikis tuh. Kalau coba orang yang banyak dosa, jiwanya tenang kagak bakal tenang. Korupsi banyak banget,
Udah datang. Padahal Pak Polisi cuma ronda doang lewat situ patroli, dia udah khawatir. Kan khawatir. Nah, itulah gelisah, nggak tenang. Orang yang mencuri, orang yang biasanya kalau di kampung kan begitu. Kalau kelas-kelas di kampung kita kan orang mencuri lewat Pak Hansip nih. Udah, wah udah gini, udah gitu, udah khawatir. Lah jangankan kayak gitu dulu nih. Dulu ini nggak usah kita sebut nama supaya jangan jadi gibah. Menyebut kelakuan tidak apa-apa, perbuatan tapi nama jangan disebut. Menyebut nama kayak yang jadi gibah. Jadi begini, ada dulu di dekat saya itu ada suatu orang yang ngambil air PDAM dicuri dari bawah. Dicuri dari bawah. Jadi kan PDAM nggak tahu, nggak lewat kilometer. Ya, dulu udah lama banget masanya ketika saya masih belum pindah. Kemudian ketika datang PDAM mau apa namanya mau pemeriksaan siapa-siapa yang kilometernya nggak bagus, dia udah keluar, udah ketakutan. Nah itulah gelisah, itulah dosa, seperti itulah dosa. Dia khawatir kan, tapi nggak tenang jiwanya. Nah kalau kita merasa jiwa kita tenang, membaca sholawat beribu-ribu kali, memohon kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, lalu jiwa tenang, insya Allah orang yang tenang dosanya lagi dikikis, sedang bersihkan sama Allah. Karena salah satunya fungsi sholawat adalah salah satunya keberkahan sholawat. Nanti saya diprotes lagi nih. Keberkahan sholawat salah satunya adalah menghapus dosa. Dan malaikat juga mengistighfarkan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata kita. Apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Saya merasa tenang. Kemudian waktu awal-awal saya membaca 1000 terasa berat gitu kan, lama-lama naik menjadi 2000, 3000, 5000 ya sama begitu. Nanti tuh Kak kan ininya apa namanya apa namanya keinginan untuk beribadah mesti nambah tuh. Mau sholat sunat masa sih gua cuma baca sholawat doang, sholat sunat nggak nambah pengen sholat sunat mulai dah sholat sunat. Habis itu udah sholat sunat mulailah membaca Al-Qur'an. Kalau bisa tuh mulai bagaimana sih yang namanya qiraatus sab'ah, gue pengen tahu sejarah Rasulullah gimana sih, masa kita bacain sholawat aja sih sedangkan sejarahnya kita nggak tahu bagaimana. Mulailah buku-buku, mulailah nyari apa namanya referensi lu channel apa yang apa namanya ya yang menggugah orang, inspirasi orang untuk berselawat, mulai dari buka-buka. Itulah ibadahnya meningkat namanya. Sama yang tadinya pelit banget sama tetangga, mulai dan bikin nasi uduk dibagi sama tetangga, itu berkah daripada selawat. Emang begitu dia ibadah kita naik. Ya bukan saya aja yang ngomong, orang lain juga udah pada ngomong. Nah termasuk kakak ini nih, ya dia sampai 25.000 dan ibadah juga pengen ngerjain yang lain. Alhamdulillah sejak 2019 saya sudah belajar mengistiqomahkan untuk salawat 19, 20, 21, 22, 23. Udah 4 tahun kurang lebih. Alhamdulillah itu kalau istiqomah walaupun salawat Jibril 30.000 kali, itu kalau bisa istiqomah itu udah banyak aromahnya, itu udah banyak padilahnya itu. Ibadahnya naik, dekat dengan apa namanya ulama, kawan-kawan yang ya dekat orang-orang baik lah, walaupun ulama susah dijangkau barangkali kita dekat dengan kawan-kawan yang suka beribadah, duduk di masjid itu tetap ada itu. Kemudian dari siapa ini, Dewi Lasmi, assalamualaikum, terima kasih Ustadz, channel Ustadz sangat bermanfaat dan begitu memotivasi dengan ibadah. Alhamdulillah saya sedang mendawamkan sholawat munjat 1000 kali. Alhamdulillah ini berat sholawat munjat 1000 kali ini, 4 jam minimal. 1 jam 250 minimal yang udah biasa baca. Setelah sholat hajat 4 rakaat tengah malam. Wah, luar biasa ini. Yang seperti yang Ustadz sampaikan. Tolong doakan Ustadz semoga doa saya tepat terijabah. Kakak perhatikan ya, seperti yang saya bilang tadi. Doa-doa itu apabila lambat diterimanya, kita juga harus koreksi diri kita. Mungkin selama 7 hari itu dosa kita sedang dibersihkan oleh Allah. Tambah juga salawat lain, salawat Jibril ditambah juga. Salawat Jibril kan gampang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau misalnya kita habis sisa mau tidur, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kapan aja juga boleh itu kita baca. Mudah-mudahan dosa kita Allah ampuni. Nah, karena kita membaca salawat, malaikat memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mindrara wa yumdidukum bi amwali wa banina waj'alnakum anharo. Nah, itulah kita membaca surat Nuh, kita lihat itulah yang diucapkan oleh apa namanya di dalam Al-Quran disebut seperti itu surat Nuh. Apabila kita membaca istighfar, membaca sholawat, itu udah ada istighfar di dalamnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang lambat-lambat dijabahnya, mesti kadang-kadang Ustadz bilang sabar. Iya, orang yang gak ngerti sabar, perut saya udah lapar nih, gimana nih? Itulah, ini udah tagihan udah banyak banget. Giliran kita bikin utang,
luar biasa ini, diam-diam tapi giliran susah banget bayar udah ribut. Ini sholawat nih gak betul ini. Ya iyalah, orang kita juga makan riba. Jadi susah, susah. Koreksi diri dulu. Orang mau rendah hati, iya ya, dulu saya suka makan riba, iya ya, mungkin inilah Allah hapus dosa-dosa saya. Kudunya begitu tuh, kudu berpikir gitu. Ada orang nulis kalau Allah itu belemot, jangan salahkan orang jadi pada kemusyrikan di mana-mana. Payah kalau kayak begitu. Kenapa coba? Ya karena kita nggak mau rendah hati, meminta menantang. Ada juga orang kayak gitu emang. Jadi sekarang gue udah minta maaf, lo mau apa? Ya payah kalau kayak begitu. Orang meminta maaf, memohon ampun tuh merendahkan hati. Ada orang yang begitu, udah pernah saya dengar itu. Gue udah minta maaf, lo mau apa? Itu bukan minta maaf namanya. Apalagi kepada Allah. Kalau Allah ditantang-tantang, gak usah ditantang-tantang, ajab datang sendiri. Ya ajab datang sendiri, gak usah khawatir. Ajab datang sendiri. Lihat tuh, ditantang-tantang Allah. Jangan seperti itu. Namanya orang meminta rendah hati. Lihat kita sama bos aja, kita minta pekerjaan, minta digaji kita tiap bulan. Rendah hati banget kita sama bos. Apalagi sama Allah. Yang memang Allah yang menciptakan kita ukur diri kita sendiri dulu. Ya jangan, ya bagaimana mau diijabah doanya sedangkan kita makan makanan barang yang haram, kita pakai baju-baju dari hasil usaha yang haram, kita pakai kendaraan dari usaha yang haram. Kadang-kadang kita juga korupsi. Korupsi apa? Waktu kita korupsi. Harusnya kita udah ada di kantor, kita pergi nganter anak. Itu juga tuh. Kadang-kadang kendaraan dinas kita pakai sendiri. Sesuka-suka kita, hari libur kita pakai jalan-jalan. Emang itu kagak dihitung apa? Kagak dihitung. Allah dimarah-marahin dia sendiri, agak mikir dosanya. Barangnya dosa. Apa dosa saya kalau kayak begini? Susah banget dikabulkannya. Ya gak ngaca, dosanya banyak banget. Orang-orang yang membaca salawat dia nggak akan seperti itu, nggak akan seperti itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita jaga makanan kita sambung hubungan baik dengan siapapun, kita jaga yang kecil-kecil juga. Tidak ada dosa besar, kalau dosa kecil kita istighfarkan. Jangan juga istighfar pada Allah, tapi orang lain nggak kita pulangin barangnya. Udah kita curi, udah kita korupsi, ya susah kalau kayak gitu. Sendal orang diambil di masjid, astagfirullahaladzim, pulangin sendal orang. Itu baru air PDAM, listrik PLN dicuri, astagfirullahaladzim, ya susah. Bayar sama PDAM, bayar sama PLN, itu baru. Ntar kalau udah bersih baru, jangan astagfirullahaladzim, nyuri lancar terus, nyuri diam-diam korupsi barang orang diambil. Ya saya payah juga kalau kayak gitu. Bantuan desa ditilep, bos ngasih perintah untuk membeli 100 juta, cuma dibeli 90 juta, sisanya masuk kantong 10 juta. Ya susah kalau kayak gitu. Kalau berdosa pada Allah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wahai manusia, engkau datang kepadaku dengan dosamu seluas langit dan bumi, ampunanku lebih besar lagi daripada itu. Dikedepankan kasih sayangnya. Gampang Allah menerima taubat kita. Tapi malam yugorgir, sebelum nyampe nyawa sampai tenggorokan, dan bukan dosa syirik. Nah kalau manusia, astagfirullahaladzim, barang orang kita umpetin, ya susah kalau kayak gitu mah. Lidah kita gampang banget nyakitin orang, ya susah kalau kayak gitunya. Minta halal, minta maaf. Makanya kawan-kawan saya di Malaysia selalu bilang apa? Bang, tolong halalkan ilmunya. Nah, itu coba. Saya juga belajar dari situ. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.